Alhamdulillah luar biasa ya, sehat ya. Ibu Alhamdulillah. Nini. Saya juga baik, alhamdulillah luar biasa. Nah, kita akan melaksanakan praktek coaching ya Bu ya. Ibu Ina sebagai coach dan Ibu Fauzia sebagai coachee ya Bu ya. Tentunya nanti kita akan mencari solusi nih buat Ibu Fauzia sebagai coachee ya Bu, yang akan mengutarakan permasalahannya atau unek-unek dalam hatinya ya. Sebenarnya saya tanya dulu kepada Ibu Ina nih sebagai coach nih, bagaimana Bu kesiapan Ibu sebagai coach ketika meng-coaching coachee Ibu hari ini? Yang pertama pasti persiapannya fisik dulu ya, harus dalam keadaan sehat agar saya bisa mendengarkan dengan seksama gitu kan, present full gitu kan, terus mindfulnessnya juga, mental saya juga gitu kan, agar saya bisa mendengarkan apa yang coach saya paparkan ya. Seperti itulah gitu, persiapan dan mental. Yang pasti semangat ya Bu. Semangat Ibu Ina ya, semangat. semangat. Iya, tadi Ibu sebagai coach ya. Sekarang coach ini saya mau tanya-tanya nih sebagai coach, bagaimana nih perasaannya atau kesiapannya sebagai coach? Sudah siapkah coaching kita hari ini Bu Fauzia? Benar Bu Dini, karena kan memang kita punya masalah ya Bu Dini, makanya saya minta ada coaching gitu supaya bisa masalah saya ini kira-kira apa sih solusinya. Saya yakin mudah-mudahan setelah saya nanti ngobrol proses coaching sama coach Miss Ina ini pasti nanti mudah-mudahan dapat hasil yang terbaik. Iya, mudah-mudahan ya Bu. Jadi sudah siap ya kita untuk melakukan coaching hari ini ya. Kita mulai saja ya Ibu untuk melakukan coachingnya. Ya silakan Ibu Ina dan Ibu Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fauzia apa kabarnya? Waalaikumsalam Ibu Ina, sehat. Iya, ini kok agak berbeda ya wajahnya ya. Biasanya Ibu Fauzia selalu dengan wajah manis itu tersenyum, ini kayaknya ada dipikirkan gitu. Iya, boleh saya tahu apa nih, coba Iya, ya kan? saya Kemarin kan mau bilang bisa ada waktu enggak? Ya silakan sama-sama gitu benar, kan. benar, Bu Ya, Ina. Saya memang udah minta waktu sama Bu Ina untuk di coaching. Jadi Bu Ina, ini masalah yang baru saya alami ya, ini berkaitan dengan siswa ya. Jadi saya ini kan sebagai wali kelas ya Bu Ina ya. Nah, jadi siswa saya itu ada 25 orang di kelas. Nah, selama ini yang saya lihat sih mungkin nggak ada kejadian-kejadian yang bagaimana terhadap satu anak ini gitu ya Bu Ina. Namanya Alvin, begitu ya Bu Ina. Nah, Alvin ini saya lihat selama belajar juga dia bagus ya kan. Kalau dia aktif juga bagus. Nah, tapi ternyata akhir-akhir ini Bu Ina saya lihat kok dia jarang datang gitu. Nah, ketika dia tidak datang juga biasanya orang tuanya itu selalu kasih kabar. Nah, kadang-kadang kok gak ada kasih kabar begitu Bu Ina. Jadi saya bingung ini anak kemana gitu. Kenapa bisa tiba-tiba jadi nggak semangat belajar? Akhir-akhir ini juga saya lihat gitu. Ibu Fauzia kan menyatakan akhir-akhir ini itu dalam tempo waktu berapa hari? Kira-kira itu ada seminggu ini Bu Ina. Satu minggu. Berarti Jadi kalau boleh ada saya identifikasi bahwa salah satu siswa Ibu bernama Alvin dari 25 orang siswa di kelas Ibu itu selama 1 minggu ini tiba-tiba tanpa ada kabar gitu ya. Anak yang biasanya tidak ada masalah, aktif di kelas, anak yang baik, tiba-tiba tanpa ada kabar itu. Nah, setelah ini kira-kira bagaimana cara Ibu mengatasinya? Sudahkah Ibu buat tahapan-tahapan gitu kan? Iya Bu Ina, jadi karena dia tidak ada kabar itu kan Bu Ina, saya coba hubungi orang tuanya. Hubungi orang tua. Iya. Ya. Jadi ternyata setelah saya hubungi itu nggak ada nomor saya ini nggak terkirim gitu Bu Ina pesan saya. Gitu, nah, tidak terkirim. besoknya malah orang tuanya selalu kasih kabar anaknya sakit. Nah, tapi kalau saya hubungi balik nggak bisa gitu Bu Ina. Kan kita bingung ya Bu Ina ya. Mereka bisa kirim kabar ke saya, kok saya nggak bisa kirim ke mereka begitu Bu Ina. Jadi tahapan berikutnya saya mencoba, oh kenapa ya? Terus saya coba tanya sama kepala sekolah. Nah ternyata setelah ditelepon sama kepala sekolah, orang tuanya mengangkat, begitu bisa dihubungi. Tapi pakai nomor saya nggak bisa. Nah jadi kan kita bingung. Nah setelah itu saya coba pakai nomor kepala sekolah saya coba hubungin untuk bertemu dengan orang tuanya, begitu Bu Ina. Jadi permasalahannya seperti itu ya. Jadi mungkin seperti ini menghindari ya. Iya. Dengan Ibu mencoba untuk menghubungi tapi tidak bisa dengan nomor Ibu sendiri. Tapi ketika memakai nomor Ibu kepala sekolah ya kan bisa gitu kan. Benar. Nah setelah bisa menghubungi Ibu melalui nomor HP kepala sekolah, apa itu Bu yang terjadi kemudian? Oke, jadi sebenarnya ini Bu Ina, saya sudah mengidentifikasi masalah anak ini. Ternyata Bu Ina, nomor saya diblok. Oh, diblok. Iya, jadi nomor saya ini diblok oleh si anak, tapi memakai HP orang tuanya. Memakai HP orang tuanya. Nah, inilah Bu Ina, rencana saya ke depannya ini saya ingin memanggil orang tua si anak untuk bisa melakukan konseling seperti itu Bu Ina. Apakah Ibu sudah menyampaikan sama si anak alasan memblokirnya itu apa? Oke, jadi Bu Ina, rencana saya ke depan saya akan memanggil
dua sisi nih Bu Ina. Jadi saya panggil anaknya sendiri, kemudian orang tuanya sendiri begitu. Kemudian untuk yang si anak saya akan mengadakan konseling, kemudian saya akan coba mengadakan percakapan begitu untuk menggali lagi kira-kira apa alasannya. Dan untuk orang tua juga kita kan juga harus tahu ya Bu Ina ya, karena mungkin saja anak ini bermasalah dengan orang tuanya. Biasanya anak seusia di SMA ini memang seperti itu, mungkinnya ada sesuatu hal yang tidak ingin diketahui orang lain. Jadi menurut saya di sini dari rencana aksi yang sudah Ibu sampaikan tadi, tahapan-tahapannya Ibu akan mencoba memanggil dari dua sisi, jadi anaknya juga, orang tuanya juga, dan akan menggali alasan kenapa si anak itu. Ada juga keterlibatan dari BK mungkin Ibu ya, itu sudah sangat bagus itu Ibu. Jadi sebetulnya solusinya sudah Ibu dapatkan sendiri, ini bagaimana cara mengatasinya itu. Itu kapan Ibu direalisasikannya? Ini Bu Ina kebetulan baru tadi ya Bu Ina, jadi saya ini yang buat ada surat panggilan untuk orang tua itu kira-kira 2 hari ke depan ya. Jadi mungkin orang tua juga bisa persiapan kira-kira apa yang mau dikonselingkan antara perkembangan anak ini ke saya sebagai wali kelas ya kan Bu Ina, karena mungkin anak ini kan kita lihat mungkin ada masalahnya di luar yang kita tidak tahu, karena di sekolah dia baik-baik saja gitu kan Bu Ina. Atau mungkin orang tua ini kan dia merasa mungkin ada masalah keluarga yang tidak boleh orang tahu begitu Bu Ina. Tapi saya yakin dengan pendekatan kita dengan orang tua dan kita juga mau memproses anak ini supaya lebih baik ke depannya, saya yakin orang tuanya juga pasti akan turun tangan ini. Iya, saya rasa sudah bagus Ibu ya. Ibu sudah membuat komitmen gitu kan, akan bertemu dengan anak gitu kan, dan Ibu juga tidak akan memaksa juga kan kalau memang ada masalah. Kalau ada masalah yang memang tidak boleh Ibu sebagai wali kelas yang tahu, tidak akan Ibu paksa. Yang penting ada apa dengan anak ini Ibu sudah tahu seperti itu ya. Itu komitmennya sudah bagus Ibu, tanggung jawab Ibu juga. Nah untuk kedepannya itu bagaimana, dalam jangka waktu berapa Ibu bisa melihat progres tentang si Alvin ini? Saya rasa Bu Ina lebih cepat lebih bagus ya Bu Ina. Jadi saya rasa mungkin seminggu ini harapan saya proses ini bisa tercapai dalam waktu seminggu. Jadi dalam waktu seminggu saya bisa mengidentifikasi masalah yang terjadi terhadap Alvin, juga bisa memproses bagaimana sih hubungan Alvin dengan orang tuanya, keluarganya. Mungkin ini yang menjadi sebab bahwasanya Alvin jadi tidak mau ke sekolah, bahkan memblokir nomor WA Ibu. Iya, supaya saya tidak bisa menghubungi orang tuanya. Iya, betul. Beraneka ragam ya masalah anak-anak ini ya. Memang anak SMA ini. Tapi saya betul-betul apresiasi sama Bu Fojia ini dengan begitu semangatnya pengen menyelesaikan masalah ini. Sudah tahapan-tahapan sudah sangat bagus gitu. Saya tunggu 1 minggu kemudian, mudah-mudahan sudah ada hasil ya Bu ya, dengan komitmen dan tanggung jawab yang akan Ibu laksanakan. Mudah-mudahan ya Bu Ina, apalagi saya tadinya saya masih ragu gitu kan, apa ya yang mau saya buat gitu ya. Tapi setelah saya melakukan percakapan dengan Bu Ina, saya jadi semakin yakin, oh kayaknya memang iya nih. Harus kedua belah pihak begitu ya Bu Ina ya. Bukan hanya sama anaknya kita tanya, tapi juga sama orang tua. Iya, ada apa gitu kan, memang betul itu dilibatkan juga ya, karena proses pendidikan yang baik itu ada 3 arah, adik anaknya, orang tua, dan juga Ibu sebagai wali kelas, komunikasi yang baik. Sebetulnya bukan dari saya ini Pak Ibu, dari Ibu Fojia sendiri. Saya jadi sudah sangat terpikirkan bagaimana mencari solusi tahapan-tahapan atau rencana aslinya yang sudah begitu tertata gitu kan, tinggal implementasinya. Jadi untuk 1 minggu ke depan bisa kita mungkin bicara pasti lagi. Bu Ina, saya juga pengen curhat lagi nih sama Bu Ina. Kalau yang saya buat itu gimana sih progresnya nanti akan Bu Ina? Mungkin nanti akan menghasilkan sesuatu yang baru. Saya mau share juga sama Bu Ina. Iya, jadi kita cari waktu dan tempat yang nyaman, yang enak gitu kan. Saya juga nggak sabar juga. Itu Alvin itu yang tinggi-tinggi itu. Iya, benar Bu Ina. Kan pintar ya Bu Ina gitu. Iya, betul ya kan. Nggak nyangka juga ya kan. Baik, ada lagi mau Ibu sampaikan? Sepertinya untuk sekarang itu dulu Bu Ina. Gimana perasaannya sekarang? Lega sekali. Alhamdulillah. Saya juga berharap mudah-mudahan yang mau saya buat ini bisa berhasil juga nanti Bu Ina juga bisa memotivasi saya lagi kan. Pasti dong, iya kan pasti ya. Saya juga nggak sabar nih 1 minggu ke depan mau lihat seperti apa sih perkembangannya Alvin ini. Mudah-mudahan ada hasilnya ya, progresnya ya. Oke, sudah selesai ya Bu. Iya, terima kasih loh Bu Ina. Iya, sama-sama. Alhamdulillah ya Ibu Ina sebagai coach dan Ibu Fojia sebagai kuci, seperti saya lihat tadi sudah hangat sekali ya percakapannya, mengalir ya. Proses dirtanya juga sudah ada di situ ya Bu, yang mengalir dan mendapatkan solusi yang baik tadi ya Bu. Ibu Fojia sebagai kuci tadi sudah mengutarakan permasalahan apa, dan Ibu Ina nih hebat sekali nih sebagai coach
sudah menggali ya Bu apa yang akan menjadi solusi terbaik buat Ibu Ina ya Bu. Jadi bagaimana nih, sudah selesai proses coachingnya, bisa kita tutup saja? Sudah ya Bu ya. Oke, lega ya Bu ya, sudah lega ya, alhamdulillah. Ibu Fauzia lega, Ibu Ina juga sudah semangat ya Bu. Saya juga sebagai pengawas tadi sudah melihat proses coachingnya juga sudah bagus sekali ya Bu ya. Oke, kita sudahi saja nih ya Bu ya. Kita tutup dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coaching ya Bu ya. Di sini Bu Fauzia sebagai coach dan juga Ibu Didi sebagai coaching. Iya benar. Nah, sebelumnya nih sebagai coach, apa saja persiapan yang sudah Ibu lakukan? Sebelumnya Bu Ina, saya sangat persiapan ya untuk proses coaching ini. Saya sudah mencoba tadi untuk santai, mencoba mindfulness juga. Kemudian saya juga tadi sudah membaca beberapa tentang bagaimana sih cara menghadirkan diri yang terbaik supaya nanti bisa menghasilkan terbaik juga untuk coach saya. Iya. Nah, juga saya sudah menyiapkan catatan ini Bu Ina. Oh gitu, bagus ya, persiapannya sudah mantap. Bagaimana dengan Ibu Dini? Kalau saya pribadi sih Bu, pastinya saya sebagai coach ya Bu ya, saya ada unek-unek yang pengen saya keluarkan kepada coach saya Bu Fauzia. Saya berharap Ibu Fauzia nanti menemukan solusi bagi saya. Kami bercakap-cakap menemukan apa ya, problem solving itu ada nanti dihadirkan di diskusi nanti kami ini. Itulah manfaat dari proses coaching ini ya. Kita akan mendapatkan, insya Allah mendapatkan bimbing solusi yang terbaik. Baik, kita bisa mulai nih. Iya. Silakan Bu Fauzia. Oke, baik. Selamat siang Ibu Dini. Selamat siang Ibu Apa kabarnya Ibu Dini? Alhamdulillah baik, tapi perasaan saya sedikit mengganjal Ibu Fauzia. Saya kurang bersemangat sepertinya Bu. Iya, sedih-sedih gitulah Bu. Iya, makanya dari kemarin katanya pengen di coaching gitu ya Bu. Iya, makanya hari ini saya sangat bersyukur Bu Dini bisa meluangkan waktu supaya bisa ngobrol dengan saya. Begitu ya Ibu Dini? Benar Ibu. Oke, jadi memang tujuan kita hari ini untuk coaching, mudah-mudahan memperoleh kedepannya Bu Dini jadi semakin termotivasi lagi untuk bisa memberikan solusi dari masalah yang Ibu Dini hadapi. Iya benar Ibu Fauzia. Oke, saya berharap seperti itu Bu. Iya. Baik Bu Dini, kalau saya boleh mendengarkan ini, kira-kira kalau kesannya itu gimana sih Bu Dini? Jadi gini Bu Fauzia, saya itu kan guru TK ya Bu ya. Saya mempunyai murid ada sekitar 15 anak Bu. Jadi sebulan belakangan ini Bu, setelah saya lihat absen, saya rekapitulasi absen tadi kan Bu, banyak sekali nih Bu saya amati anak-anak saya itu yang terlambat ke sekolah Bu, seperti itu. Jadi saya sebagai wali kelas kok sepertinya kurang kurang berhasil mendisiplinkan anak-anak ini untuk ke sekolah itu tidak terlambat seperti itu Bu Fauzia. Jadi saya sedih sekali. Gimana ya caranya Bu Fauzia agar saya itu bisa memotivasi anak-anak saya itu untuk hadir tepat waktu ke sekolah Bu. Oke, jadi kalau boleh saya identifikasi nih, Bu Dini ini merasa sedih begitu ya Bu? Iya benar karena sekali. Melihat beberapa hari terakhir kok anak-anak ini sering datang terlambat. Kira-kira masalahnya apa? Mungkin begitu yang ada di pikiran Bu Dini. Iya benar Ibu Setelah Bu Fauzia. Dini amati, kira-kira apa yang membuat anak-anak ini sering terlambat Bu Dini? Jadi kan Bu namanya kita Bu ya dengan anak TK ya Bu, berinteraksi dengan anak TK yang pastinya kan anak TK itu tidak seperti siswa SD, SMP, SMA yang sudah bisa tepat waktu menghadirkan diri ke sekolah ya Bu. Mereka kan juga butuh pendampingan orang tua ya Bu. Saya sudah diskusi dengan orang tua Ibu Fauzia. Saya juga sudah motivasi anak supaya anak itu hadir ke sekolah tepat waktu. Saya sudah diskusi dengan orang tua by phone, by WA ataupun secara langsung ketika mereka menjemput anak-anak di sekolah. Saya sudah komunikasikan. Ya ternyata tadi Bu, anak-anak tadi itu ya memang seperti itulah anak TK, kata orang tuanya yang tidak bisa dipaksa-paksa kalau mereka harus hadir cepat ke sekolah. Kapan mereka mau bangun cepat ya mereka berangkat ke sekolah, walaupun kadang orang tuanya udah berusaha membangunkan mereka cepat agar ke sekolah, namun ya kadang-kadang anak TK
Ya seperti itu Bu, kadang makan lambat lah kata orang tuanya atau mandinya susah seperti itu. Ya seperti itulah Ibu Fojia, sudah saya konfirmasi ke orang tua. Berarti sebenarnya Bu Dini ini sudah menemukan bahwasanya anak TK ini kalau terjadi masalah itu hubungan eratnya memang ke orang tua. Iya benar. Iya, dan Ibu Dini juga sudah melihat bahwasanya pengaruh orang tua ini sangat besar untuk keberhasilan anak-anak di TK. Iya benar sekali. Nah, oke. Kalau Bu Dini sudah melihat seperti ini, kira-kira rencana apa nih yang mau Bu Dini buat ini supaya anak-anak ini termotivasi lagi nih, seperti yang Bu Dini bilang, anaknya bangunnya bagus, tidak terlambat, orang tuanya juga bisa tergugah gitu Bu Dini. Iya benar sekali Bu Fojia. Jadi saya sudah memikirkan juga sih Bu ke depan mau bagaimana kan. Jadi saya punya ide nih Bu seperti ini sih Bu, kira-kira Bu misalnya nanti bulan depan tuh saya buat gebrakan baru nih Bu Fojia, saya buat Student of the Month namanya. Jadi Student of the Month itu anak-anak itu setiap harinya dalam sebulan saya pengen anak-anak itu mendapatkan bintang Bu. Jadi setiap mereka tidak hadir ke sekolah, mereka hadir ke sekolah dengan ketentuan misalnya jam 8 tepat ya Bu, mereka tidak terlambat, mereka diberi bintang nih Bu. Jadi kita punya mading sekolah, di papan mading itu kita buat foto mereka dan nama. Bagi anak yang tidak terlambat kita kasih bintang Bu, seperti itu. Dan nanti dari sebulan itu akan terjadilah namanya proses Student of the Month. Siapa yang paling banyak tidak terlambat ke sekolah maka dia menjadi Student of the Month di bulan itu. Seperti itu ide saya Bu Fojia. Iya, ini idenya bagus sekali nih Bu Dini. Kalau saya perhatikan ya kan, jadi kalau kita tilik lagi, anak-anak yang datangnya tidak terlambat diberi bintang. Iya benar. Setiap hari berlaku. Setiap hari selama sebulan. Iya, sehingga nanti setelah sebulan dilihat barang siapa yang anaknya bintangnya paling banyak, maka dia akan menjadi Student of the Month. Iya benar. Ini idenya bagus sekali sih. Iya Ibu Fojia, karena saya berpikir seperti ini, ketika anak-anak diberi reward Bu, pasti mereka bahagia Bu, harusnya mereka senang. Dan orang tua pribadi juga, sebagai orang tua ya Bu ya, saya juga sebagai orang tua, sebagai guru juga pasti senang Bu melihat anaknya tampil, wah menjadi Student of the Month di bulan ini di kelasnya gitu kan Bu, di sekolahnya. Pasti mereka bangga dan akan termotivasi ya Bu untuk membangunkan anaknya lebih cepat bangunnya dan tidak terlambat ke sekolah, mengantarkan mereka, dan anak-anak pastinya berantusias ya Bu ingin menjadi Student of the Month juara di bulan itu gitu Bu. Iya, saya tertarik sekali yang dibilang sama Bu Dini. Kalau misalnya ada Student of the Month, ini pasti sangat menggugah orang tua. Benar ya Bu. Seperti di awal tadi Bu Dini bilang, Iya. orang tua ini memiliki pengaruh sangat besar ya Bu Dini Benar, ya, Bu, untuk iya. keberhasilan anak-anak di TK. Dan saya rasa rencana aksi Bu Dini ini sudah sangat baik. Iya. Apalagi kalau Bu Dini nanti komitmen untuk melaksanakannya. Iya, Nah, benar. kira-kira Bu Dini mulai kapan nih mau dibuat? Iya, jadi saya berkomitmen Bu Ibu Fojia, saya akan buat di bulan depan Bu. Bulan Jadi kan kita depan. akhir dulu sampai di bulan Oktober ini, kita akan buat di bulan November. Kita akan buat peraturan baru ke anak-anak ya Bu ya. Kita sudah jelaskan ke anak-anak bagaimana cara kita untuk mendapatkan Student of the Month itu, bagaimana caranya, terus apa yang harus dibuat anak-anak. Jadi saya akan jelaskan dulu dan akan kita buat seperti itu Bu. Jadi berarti dalam ada sebulan Ibu. Ada proses sosialisasi juga ke orang tua ya Bu? Pastinya Ibu, supaya Iya, mereka termotivasi benar. kan Bu, memotivasi anak-anak mereka supaya tidak terlambat ke sekolah. Selain anak, orang tua akan saya beri info bahwasannya nanti kita akan buat Student of the Month nih di bulan depan gitu Ibu. Iya, ini rencananya nih luar biasa ini Bu Dini. Iya. Ya kan, apalagi ada Student of the Month, anak-anak yang pasti nanti semangat untuk nggak terlambat. Iya, Apalagi orang tua pasti lebih semangat lagi ketimbang Benar, Ibu anaknya, Fojia. supaya anaknya bisa mendapatkan Student of the Month. Gitu ya Bu Dini. Iya benar. Nah, kira-kira kalau misalnya Bu Dini membuat ini kapan nih? Kira-kira kita bisa sharing lagi untuk mengetahui hasilnya gimana nih? Iya benar sekali Bu Fojia, ada waktunya buat saya untuk Pasti, sharing pasti. lagi. Karena kan ini saya buatnya komitmennya sebulan ya Bu Iya, Fojia ya. Berarti di bulan depan saya bisa menceritakan kembali kepada Ibu Fojia rencana awal saya seperti ini dan akan berakhir seperti apa di bulan depan Bu. Sepertinya jadi saya nih yang sangat antusias ini. Iya. Kira-kira hasilnya gimana ya kan? Iya, Karena Bu Dini benar. saya lihat juga step-stepnya juga sudah Ibu Dini pikirkan gitu step by Iya. stepnya. Saya yakin mudah-mudahan kira-kira ketercapaiannya berapa nih Bu Dini? Iya, Persentasenya. benar Ibu Fojia. Jadi kan selama ini kan saya punya ada 15 anak ya Bu ya. Jadi dari 15 anak itu kan yang terlambat sekitar ada 7 anak ya Bu ya, atau 6 anak. Jadi sekitar 70% ya Bu ya mereka terlambat ya Bu. Jadi saya yakin kira-kira hampir 90% ya anak-anak antusias sekali pasti bisa ke sekolah karena mereka pasti senang ya Bu dapat reward bintang dan dapat Student of the Month. Oh ya satu lagi Bu,
student of the month itu akan saya buat Bu, ketika dia dapat juara, dapat student of the month di bulan itu, saya akan kasih reward juga berupa bukan bintang, tapi misalnya hadiahnya seperti alat tulis atau misalnya buku yang bisa dimanfaatkan mereka untuk di sekolah gitu Bu, rencana saya. Wah, itu benar-benar komitmen yang sangat baik tuh Bu Dini. Tanggung jawabnya juga Bu Dini sudah sangat jelas ya kan, ada step by stepnya, kemudian ada tujuan yang mau dicapai. Ini keren ya Bu Dini. Saya jadi semakin penasaran untuk mengetahui hasilnya. Berarti kita bisa ketemu kapan lagi nih Bu Dini? Di bulan depan ya Bu ya, di bulan November ya Bu, berarti di bulan Desember kita ketemu lagi Bu, karena kan sambil bulan November ya Bu ya. Ya Allah, ini Bu Fojia, terima kasih sekali nih Bu. Ketika udah seperti ini sharing-sharing ke Ibu nih, saya dari kucing ya Bu ya, saya merasa kok perasaan saya lega sekali gitu ya Bu ya, sudah mendapatkan solusi dari Ibu juga ini. Makanya kita perlu sharing ya Bu Dini. Sebenarnya sih kita cuman memantik aja, sebenarnya semua solusinya dari Bu Dini. Karena Bu Dini udah keren saya rasa. Mantap. Terima kasih Bu Fojia ya, waktunya Bu Fojia sudah meluangkan waktu buat saya ya Bu ya. Sama-sama Bu. Saya tunggu bulan depan berarti ya Bu. Siap Ibu, siap. Nanti ke depan saya akan sharing lagi ke Ibu bagaimana hasil yang akan saya buat ya Bu ya. Terima kasih Bu Fojia, waktunya Bu Fojia. Oke. Alhamdulillah baik ya, saya lihat proses coachingnya sangat berhasil. Ininya Bu Dini yang awalnya mimik wajahnya agak lesu, sekarang langsung ceria. Benar Ibu Ina. Sepertinya sudah sabar dia untuk mempraktekkan apa itu ya sudah itu ya, sudah mendapatkan solusinya. Bu Fojia luar biasa sekali sebagai coach. Bu Dini juga sudah memaparkan masalah dan akhirnya mendapatkan solusi terbaik ya. Oke, alhamdulillah berjalan baik. Kalau kita tutup bisa ini sudah ada lagi yang disampaikan? Oh tidak ya, baik. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah Ibu Dini dan Bu Fojia. Alhamdulillah. Sebagai coaching, iya. Kira-kira Bu Dini gimana nih? Siap-siap persiapan apa yang mau dilakukan untuk menjadi coach kali ini? Terima kasih Bu Fojia. Yang pastinya persiapannya saya sudah mempersiapkan sedemikian rupa ya Bu Ina. Saya sudah menenangkan diri, mental saya sudah saya siapkan Ibu Fojia, karena saya pasti siap mendengarkan kunci saya yaitu Ibu Ina ya dengan masalah-masalah yang ada. Saya juga sudah mempersiapkan beberapa nanti akan saya tanyakan ke kunci saya sebagai coach Ibu Fojia. Saya rasa sudah persiapan sudah oke Ibu Fojia. Oke, berarti dari segi jiwa dan raga sudah siap Ibu Dini ya. Siap Ibu Fojia. Saya yakin mudah-mudahan hasil coaching kali ini juga bisa bermanfaat juga untuk Bu Ina sebagai coach. Itu yang saya harapkan. Ya, baik. Itu silakan, saya persilakan Ibu Dini. Selamat siang Ibu Ina. Selamat siang Ibu Dini. Apa kabarnya Ibu Ina hari ini? Oh, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tapi sepertinya saya lihat wajah Bu Ina agak sedikit murung atau kurang bersemangat ini Bu. Iya, ini memang sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bu Dini ya, karena berkenan meluangkan waktu buat saya gitu kan. Jadi maksud saya kita berkumpul di sini, saya memang ada sedikit masalah yang mengganjal di hati saya gitu kan Ibu. Kalau boleh saya menceritakan kronologinya, jadi backgroundnya dulu ya. Jadi saya ini kan guru bahasa Inggris ya Bu Dini kan, guru bahasa Inggris di kelas 11. Jadi saya ada mengajar di kelas yang reguler, ada juga mengajar di kelas internasional di kelas 1 di US. Nah, beberapa hari lalu itu Bu Dini kan ada pengawas. Pengawas itu kan biasa kita tidak tahu ya kapan mereka datang gitu kan, namanya supervisi gitu kan. Itu pas di kelas saya di US. Nah, ketika setelah selesai saya mengajar, jadi pengawas itu berbicara dengan saya. Dia menanyakan mengapa sumber belajar yang saya gunakan itu hanya buku saja, dan juga saya latihan itu hanya menggunakan workbook saja gitu kan. Nah, jadi ada semacam kritik lah dari pengawas itu bahwa saya kurang kreatif dalam menggunakan sumber belajar seperti itu. Ketika saya jelaskan bahwa ini saya menggunakan buku Cambridge gitu kan, mengoptimalkan, seolah-olah yang saya rasakan itu mereka tidak bisa terima seperti itu. Itulah yang menjadi ganjalan saya. Dan satu lagi, saya yakin itu kalau supervisi itu kan pasti ada pada kepala sekolah. Itu yang menjadi pikiran saya gitu Bu Dini kan. Padahal sebenarnya itu memang
cara saya mengajar di reguler sama yang di inter itu berbeda, Bu. Mengapa? Iya, kalau yang di kelas inter itu saya menggunakan sumber belajar yang ada itu hanya fokus ke buku Cambridge. Karena yang pertama itu memang bukunya mahal, Bu. Jadi saya ingin mengoptimalkan buku tersebut agar tidak sia-sia lah dibeli lebih mahal gitu kan. Jadi sumber belajarnya kayak itu ya untuk yang media cetaknya. Namun kalau misalnya ada pemahaman atau ada pemikiran bahwa saya nggak kreatif untuk sumber belajar, itu sepertinya tidak ya Bu Nini ya, karena untuk sumber belajar itu saya juga mengambil dari YouTube. Tahu anak-anak sekarangnya biar menarik, saya mencari media pembelajaran yang lain itu dari YouTube yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. Itu Bu Nini masalahnya. Jadi kita identifikasi masalahnya dulu ya Bu. Iya, Berarti kan Ibu iya. Ina punya masalah yang di kelas Cambridge ya Bu. Iya, betul. Karena Ibu merasa tadi kan buku Cambridge-nya itu kan sudah mahal ya Bu Iya. bagi orang tua. Jadi Ibu mau memanfaatkan buku itu Iya. supaya semaksimal mungkin ya Bu bisa terpakai. Betul. Sementara memang supervisornya itu pengen Ibu tuh kreatif ya Bu Betul. belajarnya. Iya. Jangan hanya pakai satu buku saja, sumber belajarnya Ibu pakai yang lain gitu ya Bu ya. Terutama untuk ini Bu Didi, terutama untuk workbook mereka menginginkan LKPD itu semacam worksheet seperti itu. Kenapa tidak ada pengayaan atau misalnya enrichment yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa menggunakan worksheet juga? Iya benar-benar. Seperti itu. Jadi Bu, kalau misalnya Ibu tadi kan sudah memanfaatkan buku yang ada nih, pengen dari pengawas kan Ibu itu harus kreatif ya Bu ya, Iya. harus cari sumber-sumber atau referensi lain untuk mengajar di kelas Ibu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya Ibu sendiri nih melihat karakteristik di kelas Ibu, apakah sudah sesuai nih Ibu Ina menggunakan metode yang tadi Ibu Ina bilang, memanfaatkan buku karena mengingat harga buku tadi sudah mahal dibeli orang tua gitu kan Bu. Kira-kira Bu, cocok nggak Bu karakteristik anak ketika Ibu kasih dengan menggunakan metode buku tadi? Gimana Bu menurut Bu Ina? Kalau setelah saya pahami ya, gaya belajar anak-anak itu ada 3 kan Bu ya kan? Iya benar Bu. Ada secara auditori ya kan, kemudian ada kinestetiknya ya kan, Dan visual ya Bu. visualnya ya kebanyakan anak-anak saya itu kinestetik visual, ya gitu kan. Visual dan kinestetik ya Bu ya. Jadi memang menurut saya dengan sumber belajar itu memang udah pas. Tapi dengan adanya pertama ini kan saya agak kayak gimana ya, berarti saya ada yang kurang dalam belajar. Tapi dengan adanya masukan dari pengawas seperti itu, justru saya malah berpikir, oh bagaimana nih kalau misalnya memang saya juga apa salahnya saya juga membuat worksheet atau seperti itu ya kan, dengan mengembangkan dari materi yang ada yang saya sesuaikan juga dengan kemampuan anak gitu ya kan, maksudnya diferensiasi produk lah, disesuaikan juga dengan kemampuan anak. Mungkin untuk yang menengah ke atas memang bisa pure memakai buku karena kan tingkat kesulitannya agak lumayan ya mungkin itu, dan untuk anak yang memang pemahamannya menengah ke bawah itu bisa saya gunakan worksheet yang memang vocabulary-nya itu lebih rendah gitu Ibu. Sebenarnya bagus sekali sih ide dari Bu Ina ya Bu. Iya, Jadi kan Bu, kalau tadi Ibu sudah mau buat seperti itu nih Bu ya, rencana ke depan Bu, rencana ke depan supaya anak-anak itu lebih antusias, terus Ibu juga memvariasikan, tadi Bu sudah ada bilang beberapa apa ya Bu, ide-ide yang tadi dimunculkan ya Bu, secara tidak sadar tadi ide tadi sudah muncul sih sebenarnya Bu ya. Betul. Jadi saya pengen nih Bu memperkuat lagi, menguatkan lagi ide atau rencana apa sih Bu ke depannya mau Ibu buat Bu dengan memperbaiki tadi itu? Oke, yang pertama mungkin saya akan berusaha bicara dulu dengan kepala sekolah ya. Setelah saya ingin tahu juga diskusi sharing tentang hasil supervisi ini, apa saja kekurangan saya yang memang harus perbaiki. Dan yang kedua memang saya akan mencoba membuat Bu, saya akan mencoba membuat worksheet untuk diferensiasi produk bagi siswa yang disesuaikan dengan minat dan juga kemampuan anak itu. Jadi lebih bervariasi, mungkin anak-anak pasti akan tertarik ya kan dengan metode seperti itu. Dan juga saya akan memperkaya, karena udah tahu ya gaya belajar anak saya, memperkaya dengan video-video yang lebih menarik lagi, dan juga menambah dengan ice breaking mungkin ya Bu ya, biar menambah semangat anak-anak itu. Luar biasa Ibu dengan game-game Iya, seperti itu. benar. Karena pasti anak-anak itu kan akan lebih suka gitu. Iya benar. Wah luar biasa Ibu Ina, ternyata apa ya Bu, dari kita bercakap-cakap seperti ini Ibu sudah bisa menyelesaikan masalah sendiri sebenarnya. Tadi Ibu Ina sudah ada ide-ide apa ya, ide-ide kreatif yang tadi Ibu Ina sudah mau buat juga. Tadi Ibu Ina sudah mau cari referensi lain, tadi mau buat games ya Bu, karena anak Ibu tadi ada kinestetik juga. Mungkin dengan games mereka bisa lebih semangat ya Bu, bisa antusias untuk belajar tadi. Dan yang pastinya supervisor tadi akan, kalaupun mau supervisi Ibu lagi seperti ini, Ibu gaya belajar sudah Ibu buat, pasti dia wah lebih keren nih Ibu sudah memperbaiki cara belajarnya nih gitu ya Bu ya. Oke Bu, kira-kira nih Bu, kalau misalnya Ibu sudah buat apa ya Bu,
tadi kan Ibu sudah sudah membuat ide-ide kreatif ya Bu ya. Komitmennya itu bagaimana Bu ke depannya Bu? Komitmen. Bicara tentang gaya mengajar itu pasti nggak lepas dari RPP kan Ibu ya. Komitmen saya pasti akan melakukan pembaharuan di RPP itu ya. Setiap kali pertemuan pasti saya akan mencantumkan mempersiapkan media belajarnya. Saya juga akan membuat worksheet disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Untuk kemampuannya yang memang menengah ke atas, mungkin saya akan tetap terfokus ke buku latihannya kayak workbooknya. Tapi untuk siswa yang memang kemampuannya di menengah ke bawah, jadi karena setelah saya presentasikan Bu ini, untuk 85% itu bisa paham gitu ya, untuk pelajaran bahasa Inggris itu ya, untuk kelas US itu 15%-nya memang menengah ke bawah gitu. Jadi saya pun tidak akan terlalu sulit ya Bu ini ya untuk membuat worksheet yang memang untuk kemampuan anak yang menengah ke bawah itu ya. Jadi saya memang tetap harus konsisten. Apabila saya sebelum mengajar, saya harus membuat persiapan media belajar seperti itu, dan akan saya dokumentasikan juga baik dalam foto ataupun video singkat, minta tolong sama piket untuk dokumentasikan. Itu juga untuk portofolio saya, seperti itulah bagaimana dokumentasi selama mengajar itu. Luar biasa sekali. Iya. Jadi nanti ke depannya mudah-mudahan apa yang sudah Ibu menjadi komitmen Ibu ya Bu ya, dengan tadi ide-ide kreatif yang sudah Ibu buat, nanti saya yakin Bu pasti Ibu Ine di bulan depan ketika supervisor nanti datang pasti Ibu keren sekali nih gaya mengajar. Ini kan berkat kita coaching hari ini jadi keluar semuanya Ibu ide. Iya Bu, alhamdulillah ya Bu ya. Sebenarnya Ibu bisa mengatasi masalah Ibu sendiri. Ini berkat Bu Dini juga. Iya, jadi mudah-mudahan ke depannya Bu ya bisa lebih bagus. Jadi Bu saya tunggu nih Bu di bulan depan nih, saya nggak masalah juga kalau dengan ini berkenan kita ketemu lagi bulan depan. Saya akan ceritakan lagi semuanya. Boleh Ibu, iya. Terima kasih Bu Dini atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Ina. Kita juga sudah memasuk jam kedua ya Bu ya. Jadi kita sudahi saja coaching kita ini ya Bu ya. Oke, sukses ke depannya Ibu Ina ya. Terima kasih Bu Dini juga ya. Iya, baik. Oke, baik. Sudah selesai nih proses Sudah, coaching sudah. Ini gimana? Bu Ina sebagai coaching gimana perasaannya? Lega. Ya, selama sebelumnya kan saya merasa kok saya seperti ini gitu ya. Apakah saya memang belum mampu untuk mengajar dengan baik? Tapi setelah saya mendapatkan proses coaching dari Bu Dini, lega. Ternyata oh iya memang inilah win-win solution yang terbaik buat saya. Iya, saya juga tadi Bu Ina menceritakannya secara santai. Iya. Karena Bu Dini juga membawakannya sebagai coach juga sudah sangat baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan yang Iya, baik. Kita tutup bisa-bisa ya Bu. Kita tutup proses coaching hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Kita ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.